Romo Satrio kami Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 20, bab 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengambil renungan dari buku Dipanggil untuk Mencinta. Ini kumpulan renungan dari Tony DeMello, SD. Saya harus memberi pengantar bahwa kumpulan renungan ini adalah renungan-renungan yang diberikan bagi mereka yang menjalani retret atau retret latihan rohani Santo Ignatius. Bisa 8 hari, bisa 30 hari, tapi kiranya ini dalam retret 8 hari. Tujuan latihan rohani saya bacakan dari latihan rohani nomor 21. Tujuannya menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa hingga tak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur dimanapun juga. Saya ulangi, tujuan latihan rohani, retret, adalah menaklukkan diri dan mengatur hidup sebegitu rupa hingga tak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Dalam kaitan dengan tujuan retret inilah renungan Tony DeMello yang diberi judul Menjadi Murid diletakkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu meletakkan renungan ini dalam konteks itu, dalam retret di mana setiap retretan dibimbing untuk menjadi manusia yang lepas, bebas, dalam arti tidak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga, termasuk kelekatan terhadap keluarga. Itu sebabnya diambil kutipan dari Injil Lukas yang kita dengar tadi. Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pandanglah dunia dan lihatlah ketidakbahagiaan di sekitar Anda, atau mungkin di dalam diri Anda. Tahukah Anda apa yang menyebabkan ketidakbahagiaan ini? Mungkin penyebabnya adalah kesepian, penindasan, perang, kebencian, atau ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan. Mungkin begitu menurut kita. Tapi kita salah. Hanya ada satu sebab ketidakbahagiaan, yaitu keyakinan palsu yang ada dalam pikiran kita. Keyakinan itu dipegang begitu banyak orang dan tampak begitu lumrah sehingga tidak pernah dipersoalkan sama sekali. Karena keyakinan palsu ini, kita melihat dunia dan diri kita sendiri dengan cara yang rancu. Pemrograman
kita begitu kuat dan tekanan masyarakat begitu hebat sehingga kita benar-benar terjebak dan terbiasa memandang dunia dengan cara yang rancu itu. Cari dan lihatlah di sekitar kita. Adakah orang yang sungguh-sungguh bahagia, yang bebas dari ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ketegangan, dan kekhawatiran? Kita beruntung bila menemukan satu saja dari 1.000 orang. Kenyataan ini semestinya membantu kita untuk waspada terhadap pemrograman keyakinan-keyakinan yang selama ini kita pegang. Keyakinan-keyakinan palsu manakah yang menghalangi kebahagiaan kita? Ada beberapa contoh. Pertama, keyakinan bahwa kita tidak dapat bahagia tanpa hal-hal yang kita pandang bernilai dan yang membuat kita terikat. Keyakinan ini salah. Tak pernah sedetik pun berlalu tanpa sesuatu yang Anda perlukan untuk bahagia. Setiap saat Anda memilikinya. Renungkanlah ini sejenak. Anda tidak bahagia karena Anda lebih memusatkan diri pada segala sesuatu yang tidak Anda miliki dan bukannya pada apa yang Anda miliki sekarang ini. Kedua, Anda percaya bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Tidak benar. Di sini dan sekarang ini Anda bahagia, hanya saja Anda tidak mengetahuinya. Keyakinan palsu dan persepsi yang rancu menjerat diri kita dalam ketakutan, kecemasan, kelekatan, konflik, rasa salah, dan sejumlah dalam tanda petik permainan lain. Untuk Anda yang tahu sedikit, tahu psikologi, tahu istilah ini ya, permainan perasaan, permainan self-defense mechanism, mekanisme pembelaan diri yang diprogram untuk kita. Bila mau melihat semua ini, Anda akan menyadari bahwa Anda bahagia, tetapi tidak mengetahuinya. Ketiga, Anda percaya bahwa kebahagiaan akan datang apabila Anda berhasil mengubah situasi dan orang-orang di sekitar Anda. Ini juga tidak benar. Anda hanya akan menyia-nyiakan energi bila mencoba mengubah kembali dunia ini. Seandainya Anda terpanggil untuk mengubah dunia, teruskanlah dan ubahlah dunia. Tapi jangan berpikir bahwa itu akan membahagiakan Anda. Yang membuat Anda bahagia atau tidak, bukanlah dunia dan orang-orang di sekitar Anda, melainkan pikiran di kepala kita. Seperti halnya mencari sarang burung elang di tengah samudra, demikianlah mencari kebahagiaan di luar diri kita. Artinya, tidak mungkin sarang burung elang tidak di tengah samudra, tapi di puncak gunung yang tinggi. Kalau memang kebahagiaan yang kita cari, berhentilah menyia-nyiakan energi untuk mengatasi kebosakan, atau membentuk otot tubuh, atau mengubah tempat tinggal, pekerjaan, komunitas, gaya hidup, atau bahkan kepribadian Anda. Sadarkah kita bahwa kita dapat saja mengubah setiap hal itu, memiliki tubuh yang indah, kepribadian yang menarik, dan lingkungan yang menyenangkan, tetapi tetap
tidak bahagia. Jauh di lubuk hati, sebetulnya kita mengetahui kebenaran ini, tetapi kita tetap saja menyia-nyiakan usaha dan energi untuk terus mencoba mendapatkan sesuatu yang kita ketahui tidak dapat mendatangkan kebahagiaan. Keempat, keyakinan bahwa kita akan bahagia bila semua keinginan kita terpenuhi. Juga tidak benar. Sesungguhnya justru keinginan dan kelekatanlah yang membuat kita tegang, frustrasi, cemas, gelisah, dan takut. Buatlah daftar semua kelekatan dan keinginan Anda. Kepada tiap kelekatan dan keinginan itu katakanlah, dalam lubuk hatiku aku tahu bahwa meskipun telah mendapatkan kamu, aku tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Renungkanlah kebenaran kata-kata ini. Terpenuhinya keinginan paling-paling hanya membawa kesenangan dan kegembiraan sesaat. Jangan samakan itu dengan kebahagiaan. Lalu apakah kebahagiaan itu? Tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan tidak seorang pun dapat mengatakannya kepada Anda. Sebab kebahagiaan tidak dapat digambarkan. Dapatkah Anda menggambarkan cahaya kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan selama hidupnya? Dapatkah Anda menggambarkan realitas kepada orang yang sedang bermimpi? Pahamilah kegelapan Anda, maka kegelapan itu akan sirna dan Anda akan mengenali cahaya. Pahamilah mimpi buruk Anda, pahamilah keberadaannya, maka mimpi itu akan berakhir dan Anda menjadi sadar akan realitas. Pahamilah keyakinan-keyakinan palsu Anda, maka keyakinan-keyakinan palsu itu akan lenyap dan Anda akan tahu cita rasa kebahagiaan. Pertanyaannya sekarang, kalau orang sangat menginginkan kebahagiaan, mengapa mereka tidak mencoba memahami keyakinan palsu mereka? Pertama, karena mereka tidak pernah melihatnya sebagai sesuatu yang keliru. Mereka melihatnya bukan sebagai keyakinan palsu, melainkan justru sebagai dan realitas. Kedua, mereka takut kehilangan satu-satunya dunia yang mereka kenal, yaitu dunia keinginan, kelekatan, ketakutan, tekanan sosial, ketegangan, ambisi, kekhawatiran, rasa bersalah, yang disertai dengan percikan kesenangan, kelegaan, dan kegembiraan sesaat. Bayangkan orang takut membiarkan mimpi buruknya berlalu karena hanya itu satu-satunya dunia yang ia ketahui. Itulah gambaran mengenai diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dan karena itu gambaran kita dan orang-orang di sekitar kita untuk sampai kepada kebahagiaan abadi, kita harus siap untuk membenci ayah, ibu, bahkan hidup kita sendiri, dan meninggalkan seluruh milik kita. Bagaimana caranya? Tidak dengan meninggalkan atau menyingkirkan mereka. Sebab apa yang kita singkirkan dengan terpaksa, justru akan mengikat kita selamanya. Peribahasa Latin mengatakan, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang engkau lepas
menarikmu 2 kali. Kita hendaknya melihat orang-orang di sekitar kita sebagai mimpi buruk, sebagai mimpi. Sebab demikianlah adanya. Kalau kita menganggap orang-orang kita, bahkan hidup kita sebagai mimpi buruk, mereka akan kehilangan cengkeraman dan kemampuannya untuk menyakiti kita. Kalau kita anggap orang-orang sebagai mimpi buruk, bukan realitas, lalu itu akan kehilangan kemampuannya untuk menyakiti kita. Dan kita keluar dari mimpi, kegelapan, ketakutan, dan ketidakbahagiaan. Luangkanlah waktu untuk melihat segala sesuatu yang mengikat kita sebagaimana aslinya. Hanya dengan itu, kita akan mampu meninggalkan segala sesuatu, menghentikan segala kelekatan, dan menghancurkan kemampuan orang-orang atau hal-hal itu melukai kita. Dengan itu, kita memperoleh kebahagiaan. Pada akhirnya, Anda akan mengalami keadaan misterius yang sulit digambarkan, yaitu kebahagiaan dan kedamaian abadi yang membebaskan kita saat kita lepas dari kelekatan pada orang-orang atau barang-barang, bahkan terhadap mimpi-mimpi kita sendiri, dan sebagaimana kita dengar dalam Injil, mengikuti Tuhan Yesus. Di sanalah kebahagiaan kita yang sejati. Marilah kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan, undangan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri, bukan dalam arti menyingkirkan mereka, melainkan menerima segala sesuatu sebagaimana aslinya, dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang kita ikuti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo